Selamat malam semuanya, kembali bersama dalam program Deep Talk with Pase bersama saya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai melanjutkan tadarusan Alkitab kita yang dalam hari ini kita akan menyelesaikan Matius 13, saya mengajak saudara untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami boleh kembali dalam program Deep Talk with Pase, dan doa kami semua diberkati Tuhan. Dan ayat-ayat terakhir di Matius 13 yang akan kami bahas di malam hari ini jadi berkat buat kami. Kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Kami dimampukan Roh Kudus bisa mengerti, memahaminya dengan sungguh. Maka jangan satupun kami yang kau lalui. Berkati kami Tuhan, haleluya. Amin. Saudara boleh siapkan Alkitab saudara, Matius 13, dan saya juga menyiapkannya. Sama-sama kita siapkan bukan saja Alkitab kita, tapi pikiran dan hati kita juga. Haleluya. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, kita mulai malam ini di ayat 44 ya. Injil Matius pasal 13 ayat 44. Ya, jadi ayat-ayat terakhir ini yang belum sempat kita bahas kemarin, kita coba bahas malam hari ini. Bapak Ibu yang kemarin tidak mengikutinya boleh cari di channel YouTube kami. Ada Matius 13 lengkap. Jangankan Matius 13 ya, Matius yang sebelumnya, bahkan Injil-Injil yang lainnya, kitab-kitab perjanjian baru lainnya yang hampir kita selesaikan ya, dalam program Deep Talk with Pase ini, itu ada pertinggalnya di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa cari, bisa belajar bersama, dan meskipun itu sudah direkam berbulan-bulan yang lalu, tapi kalau Bapak Ibu belum pernah mengikutinya, itu pasti akan jadi berkat juga buat saudara ya. Sama-sama kita belajar bertumbuh ya. Pasal 13 ayat 44, perikopnya perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Bersama saya saudara ya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh harta miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah ini perikop yang sudah pernah saya khotbahkan di dalam pelayanan di The Way, saudara. Bahwa hal kerajaan surga, orang kalau menemukan hal kerajaan surga, orang kalau menemukan tentang kebenaran itu, orang kalau mengalami Yesus itu, maka dia akan mengapresiasi kerajaan surga, kerajaan Allah, Yesus itu dengan luar biasa di atas segala-galanya. Ya, seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, kalau orang sudah menemukan harta terpendam di ladang, ketika dia cangkul itu kok ada harta, ya, dia kalau sadar itu bukan tanahnya dia, ya, dia pendam lagi lebih dalam lagi, ya, dia tandai tanah itu yang ada hartanya. Kemudian dia pulang ke rumahnya, dia jual semua harta yang dia bisa jual, dan dengan uang yang banyak itu dia beli ladang tempat dia menemukan harta itu dengan harga yang jauh di atas harga pasaran supaya segera dijual kepadanya. Dan ketika ladang itu sudah menjadi miliknya, maka dia gali ladang itu di titik di mana dia temukan harta terpendam itu, kemudian dia menjadi seorang yang luar biasa, diberkati kaya raya karena dia menemukan harta karun. So untuk mendapatkan harta karun dalam perumpamaan ini, dia harus jual semuanya dulu. Ya, kenapa dia jual? Mungkin dibagi orang-orang di sekitarnya, kenapa dia jual? Mungkin bagi istrinya, bagi anaknya, kenapa kita harus tinggalkan rumah, Pak? Meskipun kita hidup sederhana, kan rumah kita, kenapa harus dijual? Kenapa harus kita nggak punya rumah lagi? Mungkin istrinya, anaknya tidak mengerti, karena yang mengerti hanya orang ini. Tapi ketika dia harus mungkin menggelandang selama beberapa hari,
Kemudian ketika dia membeli ladang itu, ya dia harus tinggal di kemah karena nggak punya uang untuk misalnya membangun rumah lagi di ladang itu. Tapi karena ladang itu berisi harta karun, dia gali, dia temukan harta karun, dia jual sebagian kecil dari harta karun itu, dia dapat uang kembali yang jauh lebih besar mungkin daripada yang dia dapatkan dari dia menjual asetnya. Kemudian dia bangun rumah yang tentu lebih bagus lagi, lebih indah lagi, dan dia masih punya harta karun lainnya untuk hidup dia ke depan lebih luar biasa lagi. Nah, kerajaan Allah itu seperti itu. Orang kalau sudah menemukan kerajaan Allah, itu orientasi hidupnya berubah, cara pandangnya berubah, hatinya berubah. Dia tidak akan mundur apapun untuk bisa terus mendapatkan kerajaan Allah itu, sebab dia tahu bahwa kerajaan Allah itulah yang bisa membuat dia hidup. Maka ekspresi orang yang seperti ini ya macam-macam, saudara. Ya. Ada tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan bisnisnya untuk melayani Tuhan. Itu mungkin yang secara tensi, prosentase yang masing-masing kita berbeda. Saya pernah mengalaminya di masa lalu. Ya. Itu saya tinggalkan segala-galanya untuk melayani Tuhan karena saya tahu ini yang terbaik, ini yang luar biasa. Saudara mungkin punya pengalaman yang jauh lebih luar biasa dari apa yang sudah saya alami di masa lalu. Ya. Jadi belajar dari ayat ini ya kita akhirnya sadar bahwa memang seperti itulah yang akan terjadi. Lewat perumpamaan ini Tuhan ingin menggambarkan bahwa seperti itulah yang akan dialami oleh orang-orang yang menemukan kerajaan Allah. Orang-orang yang mengalami Yesus. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah seperti ini? Kalau belum, saudara berarti belum menemukan kerajaan Allah itu. Kalau saudara masih jadi orang yang biasa-biasa aja, ya ngakunya Kristen, ngakunya percaya kerajaan surga, mengakunya percaya kepada Yesus, tapi jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, yang orientasi hidupnya nggak beda jauh dengan orientasi hidup orang dunia, yang cara pandangnya nggak terlalu jauh dengan cara pandang orang dunia, itu artinya saudara belum menemukan harta karun itu. Itu yang akhirnya membuat saudara nggak beda dengan orang dunia. Orang yang sudah menemukan kerajaan Allah, itu hidupnya akan beda. Cara pandangnya akan beda. Cara pandang itu bukan cuma ketika sejam, 2 jam kita ngobrol dengan orang itu, tapi ketika kita ikuti orang ini selama seminggu, selama sebulan, selama setahun, bertahun-tahun, orang ini akan konsisten terus. Dengan imannya dia, dengan kepercayaan dia, dengan apa yang dia pertontonkan selama 7 tahun, kalau saya, selama 15 tahun, kalau saudara, kalau puluhan tahun, kalau ada hamba Tuhan lain yang sudah setia melayani Tuhan selama puluhan tahun. Ya, dia nggak akan tergoda dengan apapun juga. Dia tetap firm dengan pelayanannya. Nah, saudara, bagaimana saudara? Saya berharap saudara seperti itu. Ya. Jadi, kalau ada orang yang ngaku sudah percaya pada kerajaan Allah dan percaya kepada Yesus, tapi hidupnya sebagian besar masih dihabiskan untuk ya mencari kerajaan dunia, mengumpulkan hal-hal harta duniawi. Maafkan saya, bukan tidak penting harta duniawi, tapi kalau fokusnya ke sana, hatinya ke sana, harta yang dikumpulkan untuk memuaskan dagingnya juga, ya berarti dia belum menemukan kerajaan Allah. Dan saya berharap tidak seperti itu. Ya. Kita baca, tiba-tiba terbersit sesuatu sudah di hati saya. Saya dulu mengenal seseorang yang kaya raya, bisnisnya maju luar biasa. Orang ini baik, orang ini baik. Ya, saya tidak terlalu dalam, tidak terlalu kenal banget, tapi dari beberapa kali interaksi saya dengan beliau, saya pernah semobil dengan beliau dan ahli warisnya, anaknya yang laki-laki yang pertama. Bertiga kami dalam mobil. Jadi 2 orang ini konglomerat, yang nyopir itu anak yang seusia saya, kalau tidak seusia saya, di atas saya sedikit lah, atau di bawah saya sedikit lah, kurang lebih kita seumuran gitu ya. Tapi dia sudah menjadi big boss karena bapaknya adalah konglomerat, salah satu konglomerat, ya kalau boleh dibilang konglomerat juga mungkin terlalu besar ya, tidak seperti nama-nama yang ada di ini, tapi orang kaya raya, sangat kaya raya. Kalau saya bilangnya konglomerat, tapi mungkin kalau saudara ngukurnya beda ya saya nggak tahu ya, tapi kaya raya, sebab saya tahu banget kekayaannya seperti apa. Dan si bapak duduk di sampingnya, sedangkan saya di sampingnya anaknya di depan ya.
terus si sang bapak di belakang ya. Kami ingat dulu naik mobil sejenis Alphard tapi bukan Alphard sebenarnya. Itu sekitar ya 6 tahun atau 5 tahun lalu. Pokok mobilnya besar gitu. Saya lupa, tapi jelas bukan Alphard karena seingat saya dulu Alphard sudah terkenal, tapi mobilnya beliau ini jauh lebih hebat dari Alphard. Bahkan sang anak ini adalah salah satu importir atau orang yang bergelut dalam jual beli mobil yang sport ya. Ferrari, Lamborghini, Audi, pokoknya mobil-mobil showroomnya tuh ada di Pondok Indah besar sekali. Sang bapak, saya tidak kenal pribadi dengan sang anak, tapi dalam acara-acara kantor, ulang tahun, berinteraksi. Ya. Tapi dengan sang bapak saya cukup lebih dekat karena saya lebih mengenal beliau, meskipun tidak terlalu kenal ya. Dalam beberapa kali perjumpaan saya dengan beliau itu ya makan berdua, bersama-sama dengan orang-orang lain, ya. Di kantornya ngobrol, interaksi. Kalau khotbah dia dengerin, terus ngobrol beberapa waktu sebelum berpisah itu udah berkali-kali. Tapi yang momen-momen makan berdua, satu meja berdua itu ada juga gak banyak. Tapi dari situ saya menangkap orang ini orang yang punya hati. Dia selalu mengatakan harta itu titipan Tuhan. Jadi dia memang punya hati luar biasa. Tapi entah kenapa sejak 3 tahun belakangan ini saya tidak terhubung lagi dengan beliau, dan sudah menjadi kebiasaan saya tidak pernah menyimpan nomor telepon atau meminta nomor telepon orang-orang yang terpandang, orang-orang yang kaya raya. Ya. Saya bukan tipikal itu. Kalau saya melayani orang kaya itu karena saya dihubungi, tapi bukan dengan saya yang menghubungi minta pelayanan. Itu bukan saya. Ya sejak 3-4 tahun inilah ya. Saya berhubungan pertama kali dengan beliau ini ketika dulu masih di gereja lama. Dikenalin sama timnya yang memang jemaat gereja lama itu, dan akhirnya saya cukup dekat sampai awal The Way berdiri 7-8 tahun yang lalu. Dan bahkan hampir semua kantor cabangnya yang ada di Jabodetabek itu saya yang memimpin pelayanan ibadah syukur pembukaannya dan pengurapannya. Bahkan saya kalau mau, sebenarnya saya di kantor cabang di luar kotanya itu juga saya yang diminta. Cuma saya bilang, aduh, kalau saya harus keluar kota hanya untuk mengurapi doang, ya sayang budgetnya, karena kan harus bayarin saya naik pesawat. Meskipun bagi orang ini nggak apa-apa, saya bilang daripada begitu coba kita cari ya, saya bantu cari deh hamba Tuhan yang ada di lokasi itu. Jadi ketika dulu ada di Surabaya, saya telepon teman saya yang di Surabaya, saya kenalin gitu ya. Jadi beberapa cabang di Surabaya, di kota-kota lain yang saya tahu, saya yang cari hamba Tuhan untuk melayani di sana. Ada juga yang mereka mencari sendiri, tapi hampir semuanya saat itu yang di Jabodetabek itu, bahkan sampai ke wilayah Bandung ya, itu masih saya ya. Tapi 3-4 tahun ini tiba-tiba hilang konteks. Saya nggak tahu kenapa, dan saya akhirnya tahu ceritanya ada kasus di media massa. Belakangan ini saya dapat informasi juga ya mengalami penuntutan karena banyak orang yang merasa dirugikan oleh bisnis, salah satu bisnis yang dijalankan oleh holding company ini. Dan nilainya cukup besar, karena saya lihat nilainya sampai entah puluhan atau belasan gitu, triliun. Saya nggak tahu salah di mana gitu. Tapi saya percaya ini bukan kesalahan dari bapak yang saya kenal ini, karena hatinya baik. Sebab yang saya baca, yang menjadi buronan itu adalah orang yang saya kenal juga, karena saya pernah beberapa kali semobil dan makan juga dengan beliau, yang menjadi pemimpin atau eksekutif, orang profesional yang dibayar ketika bisnis ini mulai berkembang.
Ya sedih aja gitu jadi buronan. Dan beberapa ada yang ditangkap. Mungkin bukan kesalahan juga, tapi kesalahan bisnis. Ya nanti kita lihat polisi bagaimana. Mungkin ketidakakuntabelan dalam mengelola bisnisnya sehingga akhirnya jadi chaos seperti sekarang. Satu sisi saya sedih sebenarnya. Tapi saya menghubungi beberapa orang di mereka, ya jawabannya tidak menjawab dengan seperti gimana gitu. Dan saya juga tidak mau terlalu gimana, takutnya nanti saya dianggap kepo, mau tahu atau mau cari apa gitu. Ya jadi saya hanya mendoakan dari jauh sambil saya terus berharap kalau bukan salahnya dari mereka berdua, bapak dan anak dan keluarganya ini, Tuhan tolong mereka. Yang saya mau katakan bahwa menjaga ritme itu susah. Orang yang bertahun-tahun lalu itu luar biasa, hari ini ya sedikit banyak nama baiknya jadi hancur. Mungkin bukan kesalahan dia, tapi kesalahan orang-orang di bawahnya yang mengelola perusahaannya dengan tidak akuntabel tadi. Jadi Bapak Ibu, ini pentingnya kita juga untuk memperhatikan hidup kita masing-masing. Bisa jadi ke depan bukan salah kita, tapi anak-anak kita yang mencoreng semua apa yang sudah kita bangun menjadi baik pada titik ini. Itu makanya mendidik anak, mendidik orang tua, mendidik orang sekitar kita, itu harus kita lakukan dengan sungguh, lakukan dengan benar. Nah, menjaga konsistensi, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya seperti hal kerajaan surga ini harus terus kita kerjakan. Gak bisa sporadis, minggu ini jalan, bulan depan jalan, tahun ini jalan, tapi tahun depannya redup. Nah itu kenapa saya selalu mencari tantangan baru setiap tahun. Apa yang harus saya kerjakan hari ini? Sebab kalau enggak ya, kalau hanya khotbah hari Minggu, kalau itu jadi rutinitas boring juga, bosan juga. Kayak di Topik Pase, ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, tadinya 5 kali dalam seminggu, bahkan hampir setiap minggu, ya, 7 hari dalam seminggu, Senin ketemu Senin. Saya sekarang ini coba, ya, bukan dikurangin, tapi ya, coba diisi dengan program lainnya. Supaya saya juga bisa ada sesuatu yang baru. Di Talk with Pase, tadarusan Alkitab yang memang saya mau konsisten itu tidak jadi rutinitas dalam keseharian saya. Ini juga nanti doakan dalam Maret pertengahan paling tidak ada program baru yang nanti akan saya siapkan. Sehingga saya yang program rutinnya bukan cuma di Talk with Pase atau tadarusan Alkitab, tapi ada hal-hal lain. Ya mungkin akan sedikit banyak membuang energi saya dan waktu saya, tapi paling tidak saya jadi memiliki sesuatu yang tidak monoton dalam pelayanan. Dan itu saya berusaha untuk menemukannya setiap waktu. Sehingga meskipun tadarusan Alkitab tidak lagi Senin ketemu Senin atau 7 hari dalam seminggu seperti awal-awalnya, saya masih konsisten di setahun ini. Kan sudah hampir setahun kita berjalan ini. Itu 4 kali, dan mungkin nanti akan saya tambah 5 kali, karena di beberapa hari lainnya saya mau isi dengan materi-materi yang lainnya. Dan ya saya berharap juga saya punya ide-ide lain, ya semakin memperkaya program ini nantinya juga. Sambil saya terus berdoa supaya saya punya fasilitas rekaman yang lebih baik lagi, lebih nyaman buat saya. Sehingga ya apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan ya semakin jadi berkat gitu ya, saudara ya. Jadi masing-masing kita itu harus beradaptasi, berinovasi. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah yang kita sudah temukan ini bisa terus kita prioritaskan. Ya seperti orang yang menemukan harta karun ini, kalau dia sudah menemukan harta karun ini terus kemudian dia berleha-leha, ya harta karun yang dia temukan juga habis dengan sendirinya. Tapi kalau dengan harta karun yang ditemukan ini
kemudian dia pintar berinvestasi, pintar mengelolanya, maka harta karun itu nggak akan pernah habis. Mungkin harta karunnya, bentuknya, kalau itu emas, batangan, mungkin akan habis. Tapi itu tidak habis nol, tapi dibentukkan dan berkembang biak dengan bentuk-bentuk investasi yang lainnya. Kan begitu. Entah tanah kah, entah pabrik kah, entah saham kah, reksadana kah, kripto kah, NFT kah. Saya nggak tahu saudara ya. Nah, tapi kita harus seperti itu. Dan itulah pelayanan dalam konteks pelayanan juga. Saya nggak mungkin bisa berkhotbah hari Minggu, seperti hari Minggu di mimbar gitu. Ya, saya berusaha beradaptasi dengan hal-hal seperti ini. Dan kalau sudah, saya coba beradaptasi, berinovasi dengan program-program lain yang punya tantangan. Sehingga saya terus bisa konsisten lah. Gitu ya saudara ya. Ini saya kerjakan. Saya berharap saudara juga menemukannya. Kita lanjutkan ya. Ayat yang berikutnya. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga, itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaan. Nah ini, perikop ini juga menarik soal pukat. Ya, pukat itu kayak jaring besar gitu ya. Kalau Bapak Ibu mendalami pukat itu biasanya jaring yang sangat besar yang dipakai, digunakan atau dilakukan oleh beberapa kapal itu ya. Jadi kapal yang satu dengan kapal yang lainnya itu ada jaring, terus digiring sedemikian rupa. Mungkin ada kapal satu lagi ya, sehingga berbentuk seperti jaring besar, bentuknya U gitu. Terus mereka berjalan sama-sama, akhirnya mengerucut, maka ikan yang ada dalam jaring besar itu semuanya tertangkap. Itu yang mereka tarik kemudian ke pantai. Kemudian ya secara tradisional zaman itu ya, kalau zaman sekarang bisa dikeruk begitu ya, tapi zaman itu mungkin tradisional dibawa ke pantai. Ya akhirnya dari pukat itu ya tersaring itu bukan cuma ikan yang bagus, ikan yang ingin mereka dapatkan, tapi ikan-ikan lain yang nggak bagus. Nah, ikan yang nggak bagus, ikan yang tidak bisa dikonsumsi, ikan yang tidak layak untuk diperjualbelikan, ikan yang tidak ada harganya, itu mereka buang lagi ke laut. Mereka kembalikan ke laut, atau mereka mungkin buang begitu saja karena tidak ada nilainya. Sedangkan ikan yang baik itu mereka kumpulkan dalam pasu untuk mereka olah jadi bahan makanan, atau mereka perjualbelikan, mendatangkan uang buat mereka sehingga mereka bisa hidup. Nah itu kata Tuhan, seperti nanti di akhir zaman juga begitu. Malaikat Tuhan nanti akan mengumpulkan semua orang. Dan seperti nelayan-nelayan memisahkan ikan yang baik dan ikan yang buruk, begitu juga malaikat Tuhan nanti memisahkan orang yang baik dan orang yang jahat. Dan orang yang jahat itu ya seperti ikan yang buruk itu dibuang kembali. Orang yang jahat itu nanti akan dicampakkan dalam dapur api neraka. Di sanalah tempat ratapan dan kertakan gigi, kata ayat 50. Jadi kata Yesus di penghujung ayat 52, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu semua masuk tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Ya. Jadi ahli Taurat itu yang menerima pelajaran hal kerajaan surga itu mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Orang yang mendapatkan kerajaan surga itu akan benar-benar pokoknya mengeluarkan semuanya. Mau yang baru yang dia dapatkan, mau yang lama, ya. Tentu nanti akan dipilah-pilahnya. Dia akan memakai yang mana. Sama seperti nelayan-nelayan, sama seperti malaikat Tuhan. Ini bicara mengenai kerajaan surga. Jadi saudara, jadilah orang yang bermimpi nantinya dikumpulkan oleh malaikat Tuhan sebagai orang yang baik. Orang yang baik itu bukan cuma beragama Kristen. It's not important about your religion. Itu bagi saya. Sebab selamat itu bukan karena agama. Tapi jadilah orang yang baik.
Orang yang baik itu tentu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan mendengarkan semua perkataan Yesus dan melakukan semua yang Yesus perintahkan dan yang Yesus larang. Tentu perkataan Yesus di sini bukan saja yang keluar dari mulut Yesus, tapi apa yang ada di Alkitab kita. Karena ketika Yesus hidup, Yesus mengajarkan perjanjian lama. Ketika Yesus sudah naik ke surga, murid-muridnya yang mewarisi pengajaran Yesus, yang Yesus perintahkan untuk menginjil itu, juga membagikan apa yang mereka pahami, mereka imani. Dan itu terdapat dalam perjanjian baru. Jadi Alkitab adalah firman Tuhan, firman Kristus, yang disampaikan lewat mulut lidahnya Yesus langsung, disampaikan lewat nabi-nabinya di perjanjian lama, dan rasul-rasulnya di perjanjian baru. Dengan kita mendengarkan semua itu dan melakukannya yang baik, maka jadilah kita orang baik. Ya, sama-sama kita sedang berproses, saudara. Saya masih dalam proses juga. Dan saya percaya saudara dalam proses. Nggak ada kita yang sudah excellent. Ya, semua kita sedang diproses. Semoga dipahami. Lanjut ayat-ayat terakhir. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Mereka takjub, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Yesus kembali ke Nazaret, ke kampung halamannya. Kesan pertama orang Nazaret ketika mendengarkan Yesus khotbah di rumah ibadat di Nazaret itu, mereka takjub, mereka kagum. Dari mana dia mendapatkan pengajaran ini? Hikmat dari mana? Terus mujizat yang kita dengar itu juga dari mana? Bukankah dia anak Yusuf, anak tukang kayu, di ibunya Maria, saudara-saudaranya tadi, Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Yesus juga punya saudara-saudari perempuan. Semuanya ada bersama dengan kita. Dari mana? Apa yang membedakan dia dengan saudara-saudaranya? Apa yang membedakan dia dengan kita yang sama-sama orang Nazaret? Nah, karena kecewa melihat fakta itu, ya akhirnya semua tidak percaya. Dan karena tidak percaya, meskipun Yesus ada di tengah-tengah mereka, mujizat tidak terjadi. Yang saya mau pelajari, yang saya mau bagikan apa? Ya, soal mujizat. Yesusnya sama. Apakah Yesus tidak sanggup melakukan mujizat? Sanggup. Apakah hanya waktu-waktu tertentu saja? Tidak. Yesus bisa kapan saja melakukan mujizat. Tapi perhatikan, mujizat juga tergantung dari orang. Ketika ada orang yang tidak percaya mujizat, maka meskipun ada Yesus, mujizat tidak terjadi di tempat itu. Orang-orang Nazaret tidak percaya lagi kepada Yesus. Karena memaparkan fakta tadi bahwa Yesus adalah bagian dari mereka. Saudara-saudaranya ada, apa kelebihan dia? Ketika kecewa, mereka tidak percaya kepada Yesus. Maka ketika tidak percaya, meskipun Yesus punya mujizat, mujizat tidak terjadi. Jadi mujizat itu harus ada dua sisi yang saling berkolaborasi. Kalau itu ngomongin pendeta misalnya, pendetanya percaya mujizat, ketika mendoakan, jemaat yang mau didoakan itu harus percaya juga mujizat. Pendetanya percaya Yesus, jemaatnya ini harus punya percaya kepada Yesus juga. Ketika dua ini bertemu, maka bang, mujizat terjadi. Itu bagi saya teori yang menjelaskan kenapa dalam suatu KKR ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Yang percaya bisa pulang dapat mujizat, yang tidak percaya ya cuma jadi orang begitu saja. Itu kenapa juga dalam sebuah KKR pelayanan kesembuhan, bangkitan rohani dan kesembuhan itu ada 5 orang pakai kursi roda, semuanya lumpuh. Yang berjalan cuma 1 orang, yang 4-nya pulang tidak dengan berjalan, masih dengan kursi roda. Kenapa? Ya, secara tafsiran berdasarkan ayat ini, saya tidak bilang itu berarti benar ya. Jangan-jangan keempatnya memang tidak terlalu percaya dengan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah KKR tersebut. Sehingga 1 orang percaya bisa mengalami mujizat, yang 4-nya karena masih ragu-ragu pulang ya tetap dengan kursi rodanya. Nah, di mana saudara percaya nggak sama Tuhan? Kalau percaya ya mujizat pasti terjadi. Kalau tidak terjadi, maka itu mujizat yang Tuhan izinkan terjadi atas kita. Nangkep ya?
Karena rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, tapi kita pasti dapat mujizat. Mujizat versi yang kita mau atau mujizat yang Tuhan mau. Meskipun kita tidak inginkan, tapi itu mujizat. Tapi kalau nggak percaya ya status quo, keadaan kita begitu-gitu aja. Nangkap saudara? Kita begini bukan karena Tuhan mau, ya emang kita begini. Kita tidak menemukan sesuatu yang kita harapkan karena kita tidak percaya. Ya, dari ayat-ayat ini juga kita belajar bahwa seringkali kita kecewa dengan lingkungan dari orang-orang yang kita hormati sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, saya pernah berada dalam sebuah pelayanan di mana hamba Tuhannya saya hormati, respect tinggi, tapi keluarganya tidak begitu. Karena saya tahu keluarganya seperti apa. Tapi sih saya sedih. Saya selalu bilang sama orang terdekat saya, inilah gambaran bahwa hamba Tuhan ini manusia. Dia luar biasa, tapi ada kelemahannya. Ya, dia tidak bisa mentransfer itu kepada anak-anaknya. Ya. Tapi bukan berarti saya tidak percaya sama Tuhan, atau atau kehilangan kepercayaan saya kepada hamba Tuhan tersebut. Jadi ya, saya tetap melayani, saya tetap percaya, saya tetap bersama-sama. Sebab saya tahu orang ini orang benar. Paling tidak, saudara, di titik itu saya tahu dia benar. Jadi interaksi saya dengan beliau, saya tahu hatinya benar. Apa yang saya lihat yang terjadi di sekitarnya beliau, itu saya nggak pedulikan. Sebab kalau saya memperhatikan sekitar saya akan seperti orang-orang Nazaret tadi. Yang kagum sama Yesus, tapi kekagumannya pudar. Yang percaya kepada Yesus awalnya, kepercayaannya pudar, gara-gara melihat bahwa saudara-saudaranya ya orang biasa, ibunya biasa, bapaknya biasa. Nangkap ya saudara ya? Juga kita harus begitu dengan melihat orang. Sebab ada orang yang baik, benar, tapi keluarganya tidak baik dan benar. Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa orang yang baik ini pasti tidak benar nantinya. Kita kan juga tidak bisa bilang, saudara Yesus yang orang biasa itu melegitimasi kita berkata Yesus juga orang biasa. Faktanya Yesus bukan orang biasa. Jadi dengan hikmat Tuhan, dengan objektivitas yang tinggi, kita bisa memilah ini orang baik, meskipun lingkungannya nggak baik. Ini orang jahat, meskipun lingkungannya baik. Nangkep ya? Nangkep ya saudara ya? Saya ulangi ya. Kalau kita punya hikmat dari Tuhan, kita punya kebijaksanaan dari Tuhan, kita akan bisa melihat orang, apakah dia orang baik meskipun lingkungannya jahat, atau dia orang jahat meskipun lingkungannya baik. Kita tidak bisa menjustifikasi atau langsung mengatakan bahwa orang itu baik hanya dari sekedar melihat lingkungannya baik. Orang itu jahat meskipun lingkungannya jahat. Kita sering mengatakan bahwa kampus terbaik itu yang saya tahu ya, mungkin sekarang sudah salah, Harvard di Amerika. Tapi saya tidak berani berkata orang Harvard itu semuanya baik. Kalau di Indonesia mungkin ITB. Alumni ITB, maafkan saya kalau saudara alumni ITB, saudara mungkin berkata saya berasal dari kampus yang paling bagus di Indonesia ini, UI, UGM. Tapi saya sebagai orang yang bukan alumni mereka juga berani berkata, nggak semuanya juga bro. Apakah seluruh orang yang alumni ITB jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara? Apakah orang yang dididik dari universitas yang tak terkenal itu nggak jadi berkat bagi yang lainnya? Kan begitu. Jadi masing-masing pribadi itu punya andil atas hidupnya, bukan semata dari lingkungannya. Ya, saya punya lingkungan yang tidak ada pendetanya. Hampir saya tidak bisa melihat yang garis lurus di atas saya, bapak, ibu, kakek, nenek saya, buyut saya yang pendeta. Sampai garis keempat yang saya tahu kalau dari garis ibu ya, kalau dari bapak cuma sampai
kakek karena itu pun juga bukan Kristen. Ya. Tapi kalau dari garis ibu, saya pernah dengar cerita meskipun saya tidak kenal, sampai garis ke ibu, kakek nenek saya, buyut saya, sampai pernah dengar cerita soal orang tua dari buyut saya. Jadi ada tiga generasi di atas saya yang saya tahu sejarahnya, dan itu tidak ada yang pendeta. Tapi saya bisa merubah itu semua, bahkan sampai level saya yang sepupu dengan garis langsung ke atas itu tidak ada juga yang pendeta, cuma saya satu-satunya. Ini bukan berarti ngomongin apa-apa, itu yang maksud saya bisa memilih sendiri hal yang berbeda dari apa yang ada di lingkungan keluarga saya. Jadi artinya saudara mau jadi orang yang baik, orang yang jahat, orang yang beriman, orang yang tidak beriman, itu kunci utamanya ada di saudara. Mau apa tidak? Dan kalau saudara mau, saudara bisa. Dan kalau saudara bisa, jangan punya pikiran orang lain itu pasti akan terima kita senantiasa. Karena orang lain itu, seperti orang di Nazaret, bisa melihat keluarga kita. Dia sih pintar, tapi bapak ibunya tuh, misalnya ya, penjahat, bapaknya pernah ditangkap koruptor. Orang pasti akan melihat itu. Dan orang tidak akan percaya pada kita kayaknya. Tapi biarin aja. Nggak usah pedulikan, anjing menggonggong, kafilah berlalu, kata peribahasa. Yang penting kita hidup benar, yang penting kita mau do the best dalam setiap tanggung jawab kewajiban yang kita miliki, maka disitulah kau akan bercahaya seperti mutiara, seperti berlian, meskipun dia ada di tumpukan kotoran babi, dia tetap bernilai. Semoga saudara memahami ini dan diberkati oleh apa yang saya bagikan, karena kita sudah akhiri Matius pasal 13 ini. Ya, benar sudah habis ya. Jadi kita sudah akhiri dan semoga jadi berkat buat saudara. Mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, akhirnya kita selesaikan Matius 13 dan semoga Matius 13 ini memberkati saudara, karena Matius 13 memberkati saya dan saya berharap kita semua diberkati dari Matius 13, dan dalam pertemuan berikutnya kita coba bahas Matius 14 dan seterusnya. Dan kalau sudah diberkati, terus dukung dalam doa saudara program ini saya agar terus amanah, agar terus melayani Tuhan dengan tulus. Dan kalau sudah diberkati, bisa bagikan program ini kepada yang lainnya, supaya yang lainnya juga diberkati seperti saudara diberkati. Sama-sama kita saling mendukung dalam banyak hal. Saya akan berdoa buat saudara, dan kalau saudara taruhkan nama saudara di dalam kolom komentar, saya akan bawa dalam doa nama-nama saudara secara pribadi. Kita saling mendoakan ya, supaya kita masing-masing ya di akhir hidup kita entah kapan itu, kita itu didapati Tuhan tidak bercacat celah. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Matius 13 kami selesaikan. Dan terima kasih buat pembelajaran yang berharga selama kami membahas Matius 13 ini. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Pakailah kami Tuhan sesuka-sukamu. Pakailah kami sesuai panggilan yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Bukan kami, bukan cuma cakap pendengar firman, tapi mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman. Hidup kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan yang terbaik kami miliki hanya untuk Tuhan. Haleluya. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat kebersamaannya, dan jangan lupa minggu besok kita ada ibadah minggu. Ya, saya akan berkhotbah dengan materi yang
pasti akan jadi berkat buat saudara. Jam 11 pagi hari Minggu kita akan beribadah bersama di channel YouTube The Warriors atau di The Warriors Digital Ministry ini. Kalau Bapak Ibu di seputaran Serpong, saya undang untuk hadir beribadah langsung ya, tentu dengan mengikuti prosedur penanganan COVID-19 ya, pakai masker dan cuci tangan segala macam, jaga jarak, dan gereja tidak pernah ditutup ya, gereja selalu dibuka. Tentu memang saya batasi dalam artian untuk hari-hari tertentu, bahkan jemaat saya bilang udah nggak usah ke gereja dulu ya. Ya, gereja hanya yang rindu saja, yang kepengen beribadah di online pun nggak masalah, karena bagi saya kita bisa beribadah kapan saja, di mana saja. Dengan zaman yang sudah canggih seperti ini, Bapak Ibu, kalau hatimu mau mencari Tuhan, bahkan di rumahmu, di kamarmu, dengan handphone yang layarnya kecil sekalipun, kita bisa beribadah. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Haleluya.